Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Semoga Allah yang maha menyaksikan pertemuan ini, yang maha tahu siapa diri kita yang sebenarnya, yang maha tahu persoalan yang sedang kita hadapi, memberikan kemampuan bagi kita untuk meraup hikmah di balik kejadian apapun yang kita lihat, kita dengar, kita jalani. Karena tidak ada kejadian yang buruk bagi orang yang beriman, sepahit apapun pasti membawa kebaikan kalau kita menyikapinya dengan tepat. Yang berbahaya bagi kita bukan persoalan hidup, yang berbahaya bagi kita salah menyikapi persoalan. Saudaraku sekalian, banyak yang menyangka bahwa karunia besar kesuksesan itu adalah kalau dapat harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas. Padahal semua itu dibagikan oleh Allah kepada orang yang paling jahat sekalipun. Orang yang ingkar, musyrik, munafik, zalim diberi oleh Allah. Dunia ini tidak ada harganya bagi Allah, sehingga diberikan kepada siapa saja tanpa perlu taat atau tidak. Karunia yang paling mahal dalam bentuk hasil di dunia ini adalah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang diberikan oleh Allah kemantapan di hatinya, sentosa batin dan mantap, tidak takut menghadapi apapun selain takut jauh dari Allah, dan tidak pernah sedih dengan dunia ini kecuali sedih jauh dari Allah. Orang yang benar-benar sudah diberikan kekuatan, kesentosaan batin dan kemantapan, inilah buah daripada keyakinan kepada Allah. Jadi ada orang yang uangnya sedikit tapi kaya batinnya, tidak pernah memperlihatkan miskin, tidak pernah meminta-minta, ajeg terhormat. Bahkan diancam sekalipun nyawanya, dia tidak pernah takut sama sekali. Berapa banyak yang hartanya melimpah dan sangat takut mati. Nah, saudaraku sekalian, jangan iri kepada yang memiliki dunia, tidak ada apa-apanya, hanya mampir sebentar. Irilah kepada orang yang memiliki keyakinan yang kokoh dan istiqomah. Bila hati kita sering gelisah, resah, lihat dulu apa yang menyebabkan resah. Kalau resah karena masalah duniawi, masalah uang, kedudukan, hutang, masalah omongan orang, masalah jabatan di kantor, masalah remeh-temeh seperti itu, maka ketahuilah bahwa kegelisahan itu diundang pasti karena tingkat kecintaan kita kepada duniawi ini. Untuk sebuah ujian yang sama, beda. Penghinaan bisa sama. Ada yang tertekan, ada yang menderita, ada yang dendam kesumat, ada yang dihina, biasa saja dan sangat biasa, tidak berefek, tidak melukai sama sekali. Cirinya adalah beratnya sebuah cobaan bergantung dari tingkat cintanya kepada duniawi ini. Semakin cinta kepada harta, kedudukan, pangkat, jabatan, pujian, penghargaan, penilaian, semakin menekan hidup ini. Tapi kalau cintanya kepada kebenaran, cinta akhirat, cinta kepada Allah, omongan orang tidak ada apa-apanya sama sekali kalau kita benar di jalan yang Allah ridhoi.
Nah saudaraku, kita harus periksa kegelisahan diri kita. Karena kegelisahan ini sangat tidak enak. Makan seenak apapun makanan, gelisah tidak bisa dinikmati. Rumah sebesar apapun resah tidak bisa. Harta melimpah, hati resah tidak bisa menikmati. Dari mana datangnya ketenangan? Huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Kenapa Allah menanam gelisah di hati kita? Penyebabnya adalah dosa. Ciri dosa itu dua. Satu, gelisah. Dua, takut ketahuan orang lain. Jangan pernah mimpi tenang. Bagi orang ahli maksiat, demi Allah tidak bisa. Mau minum pil penenang juga pasti tenang semu, dan sesudah itu bertambah kegelisahannya. Karena tenang itu cuma satu jalannya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hatimu hanya akan tenang jikalau engkau ingat kepada Allah. Ingat dengan yakin dan patuh. Jadi bagaimana nih kalau kita resah gelisah? Apakah oleh masalah? Bukan. Bukan masalah yang membuat kita gelisah, dosa yang membuat kita gelisah. Maka kalau kita ditimpa masalah di rumah, di kantor, di masyarakat, jangan sibuk memikirkan masalahnya dulu. Itu tidak menyelesaikan, tapi sibuklah mencari dosa apa yang saya lakukan yang membuat batin saya tertekan seperti ini. Baru akan ada jalan tenang. Saudaraku sekalian, kita perlu uang. Kesulitan uang, tertekan, sulit mencari ini, sulit mencari itu, pasti bukan tidak ada rezekinya. Pasti. Karena rezeki tiap orang sudah ada. Periksa dosa apa yang saya miliki sehingga saya terhalang berjumpa dengan rezeki saya. Selalu periksa dosa, karena ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tak ada karunia yang datang kepadamu kecuali dari Allah, dan tak ada keburukan yang menimpa kecuali diundang oleh keburukan kita sendiri. Maka bagi siapapun yang menganggap enteng dosa, dijamin hidupnya tidak akan tenang, dijamin. Karena tenang itu milik Allah dan tidak bisa diperoleh dengan dosa. Saudaraku sekalian, bila Allah memberikan kepahitan kepada kita, seperti yang diungkapkan dalam surat Al-Baqarah tadi, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, sesuatu yang mencekam, tertekan, takut, itu dari Allah juga. Dihujamkan rasa tertekan ini. Ada nanti kekurangan makanan, harta, jiwa, buah-buahan. Semua ini sebetulnya tidak bahaya, tidak bahaya. Yang bahaya adalah kita tidak bisa mengembalikan ini kepada Allah. Sama, Rasulullah juga dihina, difitnah, diancam, diboikot, diperangi, lebih pahit, tapi tidak ada masalah. Konsisten saja dan sukses. Semua kepahitan sudah diukur oleh Allah. Kalau terjadi kepahitan ada dua penyebabnya. Satu, diundang oleh dosa, dan yang kedua, Allah akan menaikkan derajat kita. Bedanya apa? Bedanya kalau ditimpa kepahitan dan kita menderita, nelangsa, itu ciri-ciri dosa penyebabnya. Kalau mau naik derajat ditimpa oleh Allah badai, tapi Allah tidak memberikan kegelisahan di hati ini. Jadi mantap saja. Seperti diberikan ujian soal yang sulit, tapi pada saat yang sama disodorkan jawabannya. Pasti tidak akan gelisah. Saudaraku sekalian, tapi kita tidak boleh ujub mengatakan saya sedang diuji oleh Allah. Saya diberikan kepahitan, saya akan naik derajat. Tapi kalau kita gelisah resah, sebetulnya bukan untuk naik derajat. Ini adalah untuk tebusan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Karena ada dosa yang tidak bisa ditebus kecuali dengan nelangsa, getir. Tidak apa-apa. Lebih baik
kita tebus di dunia ini daripada tidak diampuni dan kekal penderitaan kita di akhirat nanti. Nah, saudaraku sekalian, bila kita nanti ditimpa resah, gelisah, periksa saja. Kalau kita ada masalah dengan keuangan, periksa. Uang yang Allah berikan selama ini dipakai apa saja. Jangan-jangan kita banyak boros untuk nafsu. Jangan-jangan zakat tidak dibayar. Jangan-jangan ada hak orang lain yang kita ambil. Jangan-jangan ada sedekah yang dititipkan yang tidak kita tunaikan. Setiap bermasalah dengan uang, periksa kelakuan kita terhadap uang. Berapa saudara biaya untuk membeli rokok? Sehari 10.000, sebulan 300.000, setahun 3.600.000 uang untuk diberikan membeli rokok. Tapi berapa untuk sedekah? Satu kali Jumatan 1.000, sebulan 4.000, setahun 48.000. Dari sana saja sudah terukur tuh. Tapi kenapa itu ada perokok yang banyak uangnya, tapi hatinya tidak akan diberi ketenangan. Uang boleh dikasih banyak, tapi istijraj, menjadi diperbudak oleh uang. Siang malam menghitung uang, siang malam takut kekurangan uang, siang malam mencari uang, disiksa uang, ditambah banyak saja oleh Allah hartanya, dibuat perusahaannya maju, dilimpahkan tanah, dan dia mabok terus. Ini namanya istijraj, diberi tapi untuk penderitaan. Nauzubillah min dzalik. Bagi kita bukan masalah banyak, bagi kita yang penting cukup. Sedikit mencukupi lebih baik daripada banyak melalaikan. Allah sudah membatasi keperluan kita. Makan paling satu piring, pakaian paling sepasang. Mau apa? Tidur paling satu tempat tidur. Banyak tidak berarti nikmat. Saudaraku sekalian, kalau misalkan kenapa saya banyak yang menyakiti, menzolimi dan luka di hati kita, periksa. Saudara jangan anggap remeh persoalan kecil. Maaf ini ya, periksa nih. Siapa tahu kita dirundung malang oleh dosa-dosa kecil yang kerap kita anggap remeh dan sangat sering kita lakukan. Contoh, kita makan permen, kita makan sesuatu, tusuk gigi kita buang sembarangan. Ada orang yang terinjak dan luka kakinya, lalu keluar doanya, ya Allah, saya tidak ridho nih kepada orang yang membuang ini, yang melukai. Jadi itu, saudara tidak kenal orangnya, tapi buang sampah kita melukai dia, keluar doa teraniaya, kena. Makanya hati-hati yang sering buang sampah sembarangan, itu bisa menjadi petaka bagi kita sendiri. Tidak ada yang luput dari Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah selalu melihat, Allah selalu menghitung, dan selalu membalas semuanya dengan sempurna. Jangan anggap remeh saudara buang puntung sembarangan. Puntung masih nyala. Ada orang yang jalan, orang tua, lalu terindak, luka, tidak ridho. Demi Allah itu pasti petakannya kembali kepada yang membuangnya. Dan saudara jangan anggap remeh. Saudara merokok di bis kota, saudara merokok di angkot, saudara merokok di tempat umum, asapnya saudara sebarkan kemana-mana. Padahal jelas itu racun. Orang yang penyakit AIDS tidak bisa menyebarkan racun begitu. Orang yang berpenyakit tidak seperti orang yang merokok. Yang merokok benar-benar dia meracuni lingkungannya. Dan orang di angkot tidak ridho, saya bersumpah demi Allah pasti balasannya kena ke kita. Mungkin dia tidak berani, mungkin seorang ibu-ibu, mungkin seorang remaja, mungkin orang tua yang sesak. Ya Allah, menegur kita tidak berani, tapi doanya keluar, tidak ada hijab. Saudara akan dikejar terus oleh doa itu dan tidak bisa lepas sebelum tobat, benar-benar tobat. Semakin banyak kita merokok di tempat umum, semakin banyak, rasakan saja satu yang pasti sulit didapat, ketenangan jiwa. Gelisah, banyak masalah, kurang, sampai hidup ini sesak sekali. Periksa. Buang sampah sembarangan, parkir. Kami pernah menyaksikan ada orang yang parkir seenaknya saja. Macet dari sana sini dan dia tenang saja karena merasa punya jabatan, punya kedudukan. Saya bersumpah demi Allah,
Setiap orang mendapat kesulitan karena kita parkir seenaknya, pasti jadi petaka bagi kita sendiri. Dihitung itu. Yang mau sekolah terlambat, yang mau ke dokter, ke rumah sakit jadi susah, yang mau kerja jadi itu semua penderitaan orang akan datang kepada kita, terakumulasi. Jadi jangan heran yang petantang-petenteng merasa dia akan terus dan minimal hidupnya tidak akan pernah tenang. Masalah, gelisah, resah, bingung. Ini adalah buah daripada kezoliman kita sendiri. Jadi kita tidak bisa sembarangan dalam hidup ini. Karena setiap keburukan yang kita lakukan pasti balik ke kita. Siapa yang menanam, dia yang berbuah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan kembali kepada pembuatnya, keburukan kembali kepada pelakunya. Maka kita akan mengarungi sisa umur ini penuh dengan ketidaknyamanan, tidak enak. Bisa kita sembunyikan di balik senyuman, tapi di sini nggak bisa sembunyi. Allah mengaduk-ngaduk perasaan kita. Tidak barokah hidup yang merugikan orang lain. Oleh karena itu saudara sekalian, seorang muslim yang baik, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang yang menjaga diri dari tidak merugikan orang lain, baik dengan lisan dan tangannya. Hati-hati, jangan merasa enak, merasa hebat, merasa kemudian orang lain jadi teraniaya oleh kita. Mungkin orang tidak berani bicara, mungkin orang tidak berani menegur, tapi demi Allah, Allah sangat kuasa mencabik-cabik perasaan kita. Banyak penderitaan yang akan kita hadapi kalau kita tidak hati-hati menjaga diri, termasuk hal-hal yang kecil. Mari kita periksa diri kita sendiri. Parkir kendaraan jangan sembarangan, jualan juga jangan sampai habis jalan. Orang tidak bisa jalan kaki, tertabrak orang lain karena kita dapat uang tapi berkahnya tidak dapat. Masalah nanti selalu tidak akan cukup, dibelit sana sini karena kita tidak hati-hati menjaga hak orang lain. Timbangan dikurangi. Orang beli mungkin tidak bisa ngomong, demi Allah itu timbangan yang dikurangi, tidak akan lari, pasti balik ke kita. Kita jual kendaraan, kita bohongi, ini kendaraan bagus, ternyata orang beli tertipu, dia tidak berani ngomong demi Allah itu. Balasannya, walaupun dia tidak membalas, Allah sangat kuasa membalas kepada siapapun. Minimal hidup kita akan benar-benar tercabik-cabik, tegang, tidak enak, tidak nyaman. Tidak bisa ketenangan didapat dengan dosa. Mudah-mudahan kita terpelihara dari perbuatan maksiat, dosa, zolim, sekecil apapun. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, minimal kita jangan merugikan orang lain. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, minimal kita jaga diri. Jangan sampai ada perbuatan kita yang merugikan orang lain. Sekuat tenaga kita jaga. Saudaraku sekalian, tidak ada yang paling mencelakakan diri kita selain kelakuan kita sendiri. Kita tidak akan binasa oleh orang lain. Kita akan binasa zolamtu nafsi, oleh kezoliman diri kita sendiri. Nabi Adam ketika dihukum oleh Allah tidak pernah nyalahkan siapapun. Beliau berdoa, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ngaku kami sudah menzolimi diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni, sekiranya Engkau tidak merahmati, kami pasti rugi. Itu doa seorang nabi, ngaku. Nabi Yunus
meninggalkan umat, dihukum oleh Allah di laut, di malam hari dimasukkan ke laut, diterkam ikan, gelapnya malam, gelapnya laut, gelapnya perut ikan, lolosnya dengan tobat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sedang saya ini orang zolim. Tidak menyalahkan siapapun, tapi mengakui kezaliman. Karena memang tidak ada satupun kepahitan, keburukan yang menimpa diri kita kecuali syariatnya diundang oleh dosa kita sendiri. Apakah kita bisa menyelesaikan masalahnya? Taubat. Rasulullah menjanjikan, man lazimal istighfar, barang siapa yang terus tobat, ngaku, jujur, bersimbah air mata, ngaku, ya Allah, saya memang dosa, zolim. Allah pasti tahu tingkat perihnya hati menyesali. Maka bonus yang pertama, ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan. Oleh Allah dicabut gelisahnya. Kalau tobat, entah bagaimana hati ini tiba-tiba seperti yang sesak napas menjadi lega. Aneh, ada suatu kenyamanan, ada suatu kekuatan di dalam ini. Mungkin persoalannya masih melilit, tetapi di sini sudah tidak menekan. Terus tobat lagi, mulai nampak. Wa min kulli daikin makhrajan. Mulai babak kedua, kalau tobatnya bagus, jalan keluar. Oh, rezeki untuk bayar hutang ada, cari pekerjaan ada, anak jadi lebih baik ada jalannya. Jalan tidak datang karena kita pintar, jalan dibuka karena tobat. Pintar kalau ditutup gak bisa kebuka, tapi tobat bisa membuka. Dan yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Mustahil nih bayar hutang sebesar ini, berat ini, tidak terbayangkan. Itu versi kebodohan kita. Tidak ada yang berat bagi Allah. Semua masalah sangat remeh-temeh. Tubuh kita saja yang 100 triliun sel beres. Alam semesta yang begini dahsyat beres. Apalah persoalan kita yang remeh-temeh bagi Allah. Gak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Yang menurut kita gawat, pelik, menekan, getir, tidak ada apa-apanya bagi Allah. Ada apa-apanya karena dosa kita sangat banyak. Tobat terus. Nanti lihat saja. Tidak terpikir, tidak terbayangkan, bahkan tidak terlintas. Ada nanti. Tapi memang itu janji Allah. Bagi orang yang mau ngaku dosanya, tobat, tersungkur. Saudaraku sekalian, tidak ada yang mencelakakan kita selain keburukan kita sendiri. Dan salah satu dosa besar kita, wa man lam yatub faulaika humuz zalimun, dan orang yang tidak mau tobat, merekalah orang yang zalim. Jadi keengganan kita tobat itulah petaka bagi kita. Surat Al-Hujurat ayat 11. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun, dan orang-orang yang tidak mau tobat, merekalah manusia zalim. Minimal mereka menzolimi dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita tidak terjebak, tidak terkecoh, sibuk menyalahkan siapapun. Kalau kita ditimpa kepahitan, kegetiran, karena siapa yang menanam, dialah yang menuai semua kepahitan, buah dari keburukan kita sendiri. Carilah, jujurlah, tobatlah, perbanyaklah berbuat kebaikan. Insya Allah jalan keluar akan datang. Allah mengilhamkan pada diri kita. Semua jalan keluar milik Allah semata. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah yang Maha menatap, berkahilah ibadah Jumat ini.
Jadikan Jumat ini benar-benar penghapus seluruh dosa-dosa kami. Ya Allah, Engkau janji akan mengampuni orang yang busuk sekalipun. Engkau janji akan mengampuni orang yang datang dengan dosa sepenuh bumi. Ampuni ya Allah sebanyak apapun dosa yang pernah kami lakukan. Ampuni ya Allah sekelama apapun hidup yang pernah kami jalani. Sehitam apapun masa lalu kami. Ya Allah, ampuni senista apapun maksiat yang kami perbuat. Aib-aib yang kami tutup-tutupi selama ini, Engkau tahu. Ya Allah, bersihkan dari sekotor apapun tubuh kami ini. Bersihkan kami dari harta haram, dari perbuatan haram. Ya Allah ya Karim, ampuni ibu bapak kami. Bahagiakan dan muliakan sisa usianya. Jadikan husnul khotimah akhir hayatnya. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisab. Jadikan kami anak yang tahu balas budi. Jangan biarkan hidup kami menjadi anak durhaka. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, kami ingin bisa bahagia. Beri jalan agar kami bisa taubat. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, Engkau tahu kapan hidup kami berakhir. Berikan kesempatan kami menebus semua dosa kami. Berikan kesempatan kami merasakan indahnya hidup yang lurus di jalan-Mu. Berikan kesempatan kami memberikan yang terbaik dalam hidup ini ya Allah. Bagimu, juga bagi hamba-hamba-Mu. Ya Allah, bila saat ajal kami tiba, cabutlah nyawa kami sesudah Engkau ampuni semua dosa kami. Cabutlah nyawa kami ketika kami sudah bersih. Cabutlah nyawa kami ketika Engkau ridho kepada kami. Husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.